Halo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Statistika Itu Mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Untuk itu, sebelum kita memasuki praktikum yang sebenarnya menggunakan IBM SPSS 26, ada baiknya kita terus mempelajari dasar teori terlebih dahulu. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share apabila channel dan konten ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, adapun link sebelumnya tentang asumsi klasik ataupun uji realitas validitas akan kami berikan di link deskripsi atau di link video di atas. Langsung saja kita masuk pada teori analisis regresi linear berganda. Sebenarnya tujuannya untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel X terhadap Y. Tujuan daripada analisis regresi linear berganda. Konsep dasar analisis ada tiga. Nanti kita ketika merunning data melakukan regresi. Yang pertama uji T, kedua uji F simultan, yang ketiga koefisien determinasi. Uji T atau parsial, dimana pengujian ini dilakukan, pembacaan dilakukan satu persatu, jadi mengetahui pengaruh secara parsial atau terpisah ya. Jadi kalau regresinya ada variabelnya X atau variabel independennya ada dua, so kita mengetahui secara parsial satu persatu terhadap variabel dependent atau Y. Uji F, uji simultan atau bersama-sama, artinya ketika dalam suatu penelitian kita memiliki banyak variabel, cara membacanya yaitu seluruh variabel apakah berpengaruh terhadap variabel Y. Seluruh variabel yaitu variabel X atau independen. Yang ketiga, koefisien determinasi, yang mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X, berapa persen terhadap variabel Y. Jadi jika kita memiliki variabel X 3, berapa persenkah dari ketiga variabel X tersebut berpengaruh terhadap variabel Y? Oke, sebelumnya saya sudah menyediakan soal. Nanti soalnya ada contoh dalam untuk digunakan sebagai referensi pada penelitian kali ini. Contoh soal, jadi H1 sampai H6 nanti kita, karena kita memiliki X5 atau variabel independen yang kita memiliki 5, so hipotesis harus 6 karena satunya itu uji F atau uji simultan. Jadi cara perumusan hipotesis ada banyak cara tentu saja, dan tergantung daripada pembimbing skripsi atau tesis kita, jadi ataupun format dalam jurnal ya, depend on your format masing-masing ya, setiap universitas atau institusi. Jadi kalau dalam penelitian saya, hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi dalam perumusan hipotesis wajib dimasukkan kata diduga. Diduga ini berfungsi untuk memberikan statement pada hipotesis bahwa saya ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Contoh pada H1 hipotesis, awal perumusan biasanya rata-rata simultan terlebih dahulu, kemudian parsial.
sehingga pada perumusan ini kita masukkan diduga X1, X2, X3 hingga X5 ya. Artinya biasanya juga variabel X1 apa itu, misal likuiditas dan seterusnya, harus dijabarkan itu sebenarnya. X1 sampai X5 ini seharusnya dijabarkan karena lebih lengkap dan lebih pasti secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Y atau dependent ini wajib diberikan apa sih variabel Y itu? Apakah ROA, apakah kinerja karyawan dan seterusnya gitu ya. H2 diduga X1 secara parsial. Nah, tadi secara simultan dan dilanjutkan secara parsial. Ada juga hipotesis di mana simultan di belakang, tergantung daripada format dan konsep institusi. Oke, variabel X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian X3, kenapa tidak gunakan tanda positif dan signifikan? Itu juga bisa dilakukan jika hipotesis ini satu arah. Kita akan mencoba secara detail bagaimana hipotesis secara dua arah seperti itu. Jadi diduga X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi ini bisa dua arah nih, bisa negatif atau positif. Dan seterusnya diduga X3 sampai X5 karena dalam penelitian kita kali ini menggunakan variable independen sebanyak X-nya sebanyak 5. Jadi jika X-nya 5 maka hipotesisnya 6. Diduga X5 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke, kita masuk ke dasar pengambilan keputusan. Jadi pada dasar pengambilan keputusan kali ini kita bisa melihat signifikansi daripada hasil pengujian regresi ataupun T hitung atau F hitung daripada hasil regresi. Akan tetapi jika kita melihat dari signifikansi, itu sudah cukup untuk mengambil keputusan bahwa apakah ini berpengaruh atau tidak, apakah variabel dalam penelitian itu berpengaruh atau tidak. Jadi kita bisa pilih salah satu sebenarnya gitu kan. Akan tetapi dalam penulisan skripsi atau penelitian biasanya wajib dimasukkan kedua-duanya agar saling melengkapi dan sesuai teori. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika lebih besar atau jika signifikan lebih besar dari 0,5 atau T hitung lebih kecil, maka tidak terdapat pengaruh. Jadi dibalik ya, jika signifikannya ini kebalik, ini hitung lebih besar berarti ini lebih kecil, kebalik terdapat saya tidak terdapat. Uji F demikian sama, signifikansi kurang dari 0,5 atau F hitung lebih besar. Kebalikannya, jika tidak berpengaruh secara simultan maka signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F. Oke, kita langsung masuk kepada contoh soal. Kita memiliki 5 variabel X dan 1 variabel Y. Kita langsung masukkan ke XPSS dengan copy data hasil pada rasio keuangan data sekunder. Oke, copy, masukkan ke data view. Oke, kita memiliki 96 sampel dan langsung masukkan nama daripada variabel.
pada label lebih bagus dimasukkan karena mengetahui X1 itu apa sih sebenarnya gitu. X1 yaitu likuiditas, profitabilitas, kemudian likuiditas, profitabilitas, kemudian leverage, sales growth, leverage, sales growth, dan satu lagi kepemilikan institusional, kepemilikan institusional, and then the last variable dependent, financial history, financial history. Oke, yang lain kita abaikan. Kita masuk ke analysis, regression, linear. Oke, seperti biasa kita akan masukkan variabel Y di dependent, dan sisanya variabel X masukkan ke independent. So, langsung kita running. Oke, pada hasil kita bisa mengetahui di sini model summary kita memperoleh hasil koefisien determinasi, dan di sini aja UJF, signifikansi, kemudian UJT atau partial, ya UJF simultan, UJT partial. Oke, langsung saja kita masukkan ke skripsi atau penelitian kita. Oke, di sini kita sudah masuk. Ada beberapa estimasi ataupun jadi yang di copy tabel ANOVA yaitu UJF simultan. Menurut summary kita bisa masukkan koefisien determinasi, koefisien pada tabel koefisien, masukkan apa uji partial. Bisa lihat ANOVA menurut summary koefisien. Langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan yang pertama, dalam urutan penelitian biasanya rata-rata R square atau R kuadrat dulu biasa yang di interpretasikan terlebih dahulu, kemudian baru pertama asumsi klasik. Kalaupun dia data primer berarti uji validitas, reliabilitas, kemudian asumsi klasik, kemudian R square. Dalam R square kita bisa lihat bahwasanya R square di sini titik 0,999, artinya 99% atau 0,99. Kita bisa interpretasikan sesuai dengan format dari institusi masing-masing. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,999. Artinya sangat sempurna bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5 secara simultan mampu mengaruhi variabel Y hampir sempurna sebesar 99%. Dan bisa dipastikan tidak ada pengaruh variabel X lain di luar penelitian. Kebetulan pada penelitian kita kali ini kita mendapati bahwa R square sebesar 0,99 atau 99%, yang artinya hanya 1% variabel X lain di luar penelitian yang mampu mempengaruhi. Artinya ini sempurna gitu. Biasa ya dalam penelitian itu kita banyak melihat hasil R square itu 60%, 70% hingga 80%. Jarang ada yang namanya almost perfect seperti ini 99%. Jadi ketika misal R square di sini sebesar 0,66% katakanlah atau 66%, artinya
bahwa X1 sampai X5 secara simultan mampu dipengaruhi X oleh terhadap Y sebesar 66%. Sisanya berarti kan 34% dipengaruhi variabel lain. Jadi ada lagi variabel lain di luar penelitian gitu. Kalau di sini ada 99%, hampir sempurna gitu, nggak ada lagi variabel lain di luar penelitian. Tuh, kalau ada dia yang seperti saya bilang tadi 60% atau 70%, berarti sisanya 30%. Kalau 70% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian. Oke, kita masuk pada hipotesis pertama. Yang sebelumnya pada perumusan hipotesis, bahwasanya hipotesis pertama yaitu simultan atau secara bersama-sama, di mana hasil di sini pada tabel ANOVA signifikansi yaitu 0,00 dengan F hitung sebesar 13.522,708. Kita bisa melihat pada uji F, jika signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh X terhadap Y. Kita bisa masukkan ke H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 hingga X5 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung sebesar 13.522 yang mana lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan, terdapat pengaruh simultan X1 sampai X5 signifikan terhadap Y, seperti itu. Adapun bagaimana kita mencari F tabel 2.47 ini berasal dari mana? Kita searching di Google yaitu F tabel, kemudian kita cari, kita download. Kebetulan saya sudah punya, mari kita baca F tabel. Sini kita sudah memiliki F tabel. F tabel bagaimana kita memposisikannya? Di sini ada DF-N2 dan DF1. DF1 atau degree of freedom ini yaitu jumlah K. K itu jumlah variabel X tentunya dikurangi 1, sedangkan DF degree of freedom 2 yaitu N min K. N itu jumlah sampel dikurangi K. K itu jumlah variabel. Kita bisa lihat jumlah K kita, coba kita lihat K atau jumlah variabel independen 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kan. Kemudian jumlah daripada N atau sampel kita yaitu sebesar 96. Oke, sesuai dengan rumus. Kita masuk ke sini. Rumus DF1 yaitu K-1. K kita adalah X kita memiliki X5. K-1 means artinya 5 min 1 degree of freedom pertama DF1. Jadi kalau K-1 5 kurangi 1 berarti 4. Posisikan berarti di sini 4. Kemudian karena N kita tadi 96 min 5. Jadi kalau 96 min 5 ada 91. Jadi kita DF2 nya 91. Kita cari 91. Oke, scroll di 91. Oke, kita masuk ke 4. Oke, jadi bisa dilihat ya, nampak kok enggak ya? Oke, sudah saya perbesar. Hasilnya itu DF1 K-1 berarti K-nya jumlah X 5 kurangi 1 yaitu 4 di sini. DF2 yaitu N min K, N yaitu sampel saya 96, K
dikurangi K, yaitu K kita 5 atau variabel X5, maka hasilnya 91, tarik garis lurus 4 dan 1, hasilnya 2,47. Nah, ini adalah F tabel, bisa langsung masuk. Jadi F tabel 2,47. Ini bisa dipastikan terdapat signifikansi secara simultan bahwasanya variabel X1 sampai X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke, langsung masuk ke hipotesis kedua, yaitu X1. Kita bisa lihat X1 di sini. X1 dengan T tabel minus 2,161 dengan signifikansi 0,03. Hasil kita bisa masukkan, diketahui signifikansi X1 0,03. Ternyata 03 ini lebih kecil dari 0,05. T hitung, kita bisa lihat 2,161 minus. Oke, lebih besar dari T tabel. Ini minus artinya absolut ya. Mau dia minus 5, kalau dia tetap dikategorikan dia 5. Jadi apa sama, minus 5 dengan 5 sama dengan, jadi absolut ya. T hitung minus 2, lebih besar dari minus 2, berarti 2 ya, lebih besar dari T tabel 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Tadi hipotesis saya adalah terdapat pengaruh secara parsial X1 terhadap Y, berarti H2 diterima dong. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara X1 terhadap Y. Nah, ini pengaruhnya negatif dari mana? Kita bisa lihat dari koefisien setiap variabel dari hasil regresi. Di sini kita bisa koefisien di sini. Nah, di sini X1 negatif 0,004, artinya dia pengaruhnya negatif. Kalau di sini ini misal ternyata ini positif 5.701, artinya pengaruhnya positif. Jadi melihat pengaruh, dua pengaruh negatif atau positif dilihat dari koefisien atau B ya, unstandardized koefisien B, beta. Oke. Nah, kita masuk kepada T tabel. Nah, T tabel ini kita dapat dari mana? Kita juga akan download dari Google, searching aja T tabel, kita download, maka hasilnya akan seperti ini. Kita masuk ke T tabel. Hasil daripada T tabel. Oke. T tabel kita punya dua dengan apa ya? Signifikansi 0,05. Ini ada dua ya. Di sini untuk satu arah, di sini untuk dua arah. Bagaimana cara mencarinya? DF1 artinya dia dengan jumlah sampel 96. Oke. Kemudian kurangi berapa? Kurangi 5, maka hasilnya ini. Oke. Ini 0,5 ada 2. Pada 0,5 pertama itu untuk satu arah. Jadi jika pada perumusan hipotesis kita masukkan dia diduga X terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Y, ada positif atau negatifnya itu, kita bisa masukkan yang satu arah ini 1,667 atau 0,5 0,1. Jika dua arah tanpa arah ya, kita masukkan perumusan hipotesis tanpa arah negatif dan positif, maka gunakan
1,98 atau dengan signifikansi yang sama 0,05 tapi yang satunya gitu. Hasilnya itu N min K, N yaitu jumlah sampel, oke, and then 96 kan, tadi K nya 5 jadi 91, 9,8, 1,98. Oke, masuk lagi. Oke, di sini 1,98 ya. Dan seterusnya T tabel akan mengikuti hasil daripada uji T parsial. Jadi hasil pertama diterima, hasil kedua, hipotesis kedua diterima dari X1 ya, berpengaruh negatif. Kemudian hipotesis ketiga, kita bisa mengetahui X2 terhadap Y sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,5. Kita bisa lihat X2 0,0 ya. Oke. Kemudian dengan arah negatif, koefisien kita bisa lihat koefisien beta 4,487, berarti dia berpengaruh negatif signifikan. Oke, dengan T hitung kita masukkan T hitung di sini ya. Lebih besar dari T tabel. T tabel tuh berasal dari tadi yang awal kita cari tadi T tabel. Oke, kemudian X3 0, ini signifikan juga ya, karena lebih kecil dari 0,5 dengan pengaruh positif ternyata, karena koefisien beta nggak negatif ya. Terus dengan T hitung otomatis lebih besar dari T tabel. Kemudian yang ini yang nggak signifikan nih, kita bisa lihat dia negatif tidak signifikan. Kita bisa lihat X4 atau hipotesis kelima. Hipotesis kelima kan, signifikansinya ternyata lebih besar daripada 0,05. Nanti hitung 0,2 lebih kecil kan daripada 1,9. 5 ditolak, dia tidak signifikan. Yang terakhir, variabel terakhir X5 0,30. 0,30 ternyata tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Oke, lebih besar dari 0,05 dengan T hidung lebih kecil dong, maka H6 ditolak. Oke, begitu cara untuk interpretasi daripada hasil penelitian hasil regresi linear berganda. Adapun jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Like, comment, and share apabila channel dan konten ini bermanfaat. Terima kasih, salam sukses.